Wirya Carita mempersembahkan kisah karya Esa Mintarja yang berjudul Api di Bukit Menoreh. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Sekali-sekali terdengar petir bersabung di udara. Tiap kali suaranya menggelegar memenuhi lereng Gunung Merapi. Hujan di luar seakan-akan tercurah dari langit. Agung Sedayu masih duduk menggigil di atas amben bambu. Wajahnya menjadi kian pucat. Udara sangat dingin dan suasana sangat mencemaskan. Aku akan berangkat. Tiba-tiba terdengar suara kakaknya Untoro dengan nada rendah. Agung Sedayu mengangkat wajahnya yang pucat dengan suara gemetar. Ia berkata, Jangan kakang, berangkat sekarang. Tak ada waktu, saut kakaknya. Sisa-sisa Laskar Aryo Penangsang yang tidak mau melihat kenyataan menjadi gila dan liar. Aku harus menghubungi Paman Widuro di Sungai Putung. Kalau tidak, korban akan berjatuhan. Anak-anak Paman Widuro akan mati tanpa arti. Serangan itu akan datang demikian tiba-tiba. Tidakkah ada orang lain yang dapat menyampaikan berita itu? Potong adiknya. Tak ada orang lain, saut kakaknya. Tetapi bibir Sedayu gemetar. Aku harus pergi. Untoro segera bangkit, tetapi tangan adiknya cepat-cepat menggapai kainnya. Jangan, adiknya berteriak. Aku takut. Untoro menarik napas panjang, katanya. Kau hanya akan berada di rumah ini sendirian malam nanti. Besok kau pergi ke Banyuasri, kau akan tinggal di sana sampai aku pulang. Aku takut, justru malam ini, saut adiknya. Bagaimana kalau Laskar yang liar itu datang kemari? Mereka tak akan datang kemari, jawab kakaknya. Aku tahu pasti mereka akan menyergap Paman Widuro, karena itu aku harus pergi. Tidak. Mata Sedayu mulai basah dan akhirnya dari matanya itu melelehlah air mata. Sekali lagi Untoro menarik napas panjang-panjang. Tanpa sadarnya ia terlempar kembali, duduk di samping adiknya. Hatinya menjadi bingung. Ia tidak dapat berpangku tangan terhadap Laskar Widuro yang sedang terancam bahaya. Tetapi adiknya benar-benar penakut. Anak yang telah mendekati usia 18 tahun itu sama sekali menggantungkan dirinya kepada orang lain. Peninggal ayahnya beberapa tahun yang lampau dan ibunya yang baru beberapa bulan, maka anak itu hampir tidak pernah berpisah darinya. Apalagi di dalam kekalutan keadaan seperti saat itu. Sehingga dengan demikian Untoro merasa seakan-akan memelihara anak bayi. Sedayu, katanya kemudian, umurmu telah hampir 18 tahun. Dalam usia itu, Adipati Pajang yang dahulu bernama Mas Karebet telah menggembarkan Demak. Dan sekarang dalam usia yang muda pula, Sutawijoyo berhasil melawan penangsang yang perkasa. Aku bukan mereka, jawab Sedayu. Untoro menggeleng-gelengkan kepalanya, katanya. Tidak-tidaknya kau harus mampu dan malu pada dirimu sendiri. Tetapi aku takut. Sedayu tidak menghiraukan kata-kata kakaknya. Kembali Untoro termenung. Adalah salahnya sendiri apabila pada masa kanak-kanaknya adiknya itu terlalu dilindunginya. Kenakalan kawan-kawannya pasti akan dihadapinya. Karena itulah maka Sedayu terlalu tergantung padanya. Dan sampai masa dewasanya, ia tidak mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Meskipun adiknya itu selangkah dua langkah, diajarinya juga cara-cara membela diri. Dan di dalam latihan-latihan dapat juga menunjukkan kelincahan dan ketangkasan. Namun kelincahan dan ketangkasannya itu terbatas di belakang dinding-dinding rumahnya. Hatinya terlalu kecil untuk berhadapan dengan dunia.
terasa betapa kerdil jiwanya. Apalagi telah didengar oleh Agung Sedayu betapa laskar penangsang yang sedang berputus asa itu berkeliaran di lereng Gunung Merapi. Kuntoro ini benar-benar kebingungan. Ia menjadi gelisah sedang waktu merambat terus ke pusat malam. Dan hujan masih saja memukul atap-atap rumah dan dedaunan. Tiba-tiba Kuntoro mengangkat wajahnya, gumamnya, "Bagaimana kalau kau ikut?" Namun terasa hatinya sendiri beragu. Kalau ada bahaya di perjalanan dan adiknya itu kena cedera, maka seluruh sanak keluarganya, terutama paman dan bibinya di Banyuasri akan menyalahkannya. Agung Sedayu mandang wajah kakaknya yang suram. Ia tidak mengerti mengapa kakaknya pada malam yang gelap dan hujan yang pekat memaksa diri pergi ke Sangkal Putung. Ketika Sedayu sedang mencoba untuk berpikir, terdengar kakaknya berkata, "Bagaimana, Sedayu? Kau tinggal di rumah atau kau ikut serta?" "Kedua-duanya tidak menyenangkan," jawab Agung Sedayu. "Kau harus memilih salah satu dari keduanya," jawab kakaknya yang akhirnya tidak menemukan jalan lain. Bab yang melingkar-lingkar di dalam dadanya adalah laskar Paman Widoro harus diselamatkan. Dan itu adalah kewajibannya. Agung Sedayu menjadi bingung, keduanya sama sekali tak menarik baginya. Tapi ia tidak dapat merubah keputusan kakaknya untuk pergi ke Sangkal Putung. Karena akhirnya ia memilih untuk ikut serta meskipun dengan dada yang berdebar-debar. "Bagaimana kalau kita berjumpa dengan laskar itu di perjalanan?" bertanya Agung Sedayu. "Kemungkinan yang sama dengan kedatangan mereka di rumah ini," sahut kakaknya. Agung Sedayu tidak bertanya lagi ketika kakaknya berdiri dan meraih kerisnya dari glodok di samping pembaringannya. Agung Sedayu pun berdiri pula. Dibetulkannya letak pakaiannya dan kemudian diteguknya air serai dari mangkok bambu dengan bibir yang gemetar. Namun hatinya tidak mau tenang juga. "Bawa kerismu," perintah kakaknya. Agung Sedayu menjadi semakin gelisah, tetapi dengan tangan yang menggigil disisipkannya kerisnya di pinggang kiri. Diikutinya langkah kaki kakaknya melompati telundak pintu menuju ke kandang kuda di belakang rumah. Namun ketika mereka telah berada di atas punggung-punggung kuda, kembali Agung Sedayu berdesah, "Apakah pekerjaan ini tidak dapat ditunda?" Kakaknya menggeleng, "Tidak," jawabnya. "Besok pagi-pagi laskar yang liar itu akan menghantam Paman Widoro." Agung Sedayu mandang malam yang pekat dengan dada yang bersentang-dentang. Pakaiannya telah basah kuyup oleh hujan yang semakin deras. "Berdoalah," bisik kakaknya. "Tuhan bersama kita." Agung Sedayu mengangguk kecil, tampaklah bibirnya bergerak-gerak. Disebutnya nama Allah Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Kemudian bergeraklah kuda-kuda itu menyusup ke dalam kegelapan malam. Saat kemudian mereka meninggalkan padukuhan Jati Anom menuju arah timur. Di belakang mereka berdiri tegak Gunung Merapi yang berselimut kepekatan malam dan kepadatan butir-butir air hujan yang berjatuhan dari langit. Ketika guruh menggelegar di udara dan kilat menyambar di atas kepala mereka, sekilas tampaklah jalan yang menjalur di bawah kaki-kaki kuda mereka. Becek dan merah, berwarna oleh tanah liat yang telah bertahun-tahun sedikit demi sedikit meluncur dari lereng-lereng bukit. Untuk beberapa saat mereka berdiam diri terpaku di atas punggung kuda masing-masing. Hanya setiap kali Agung Sedayu selalu menoleh pada kakaknya, seakan-akan takut ditinggalkannya, tetapi kakaknya itu selalu menundukkan kepalanya. Benarnya lah ia sedang berpikir, apakah yang kira-kira akan terjadi di perjalanan? Dan apakah yang akan terjadi besok apabila laskar yang liar itu benar-benar akan menyerang? Kedudukan Widoro tidak begitu menguntungkan dan jumlah orangnya pun tidak begitu banyak. Sebab Sangkal Putung bukanlah daerah yang langsung menghadapi pertempuran. Tetapi sisa-sisa laskar Aryo Penangsang yang tidak mau melihat kekalahan Adipati Jipang itu berusaha untuk menimbulkan keributan di mana-mana.
Mereka berkeliaran bahkan melingkari Pajang dan kemudian menyerang daerah-daerah yang jauh di belakang garis perang. Mereka datang setiap saat dan kemudian menghilang seperti hantu. Hutan-hutan jati dan bahkan hutan-hutan belukar menjadi tempat persembunyian mereka. Demikianlah petang tadi Sampang Kuntoro menerima berita tentang laskar yang telah kehilangan tujuan perjuangan itu. Mereka berhasrat untuk menyerang Sangkal Putung Timur dan agaknya Widoro sama sekali tidak menduga. Namun lumbung-lumbung yang padat di Sangkal Putung pasti akan dapat memberi perbekalan yang baik bagi laskar yang liar itu. Dan memang itulah tujuan mereka. Angan-angan Untoro terputus ketika mendengar adiknya berbisik. "Kakang, kau melihat bayangan di hadapan kita?" Untoro mengerutkan keningnya. "Ya," jawabnya. "Orang," berbisik Agung Sedayu. Untoro menggeleng. "Jangan mengada-ada, Sedayu. Bukankah itu batang pohon jati yang roboh karena angin 3 hari yang lalu?" Sedayu mempertajam pandangannya, namun bayangan itu seperti seorang yang bertubuh raksasa menghalang di pinggir jalan. Tiba-tiba bulu-bulunya meremang dan hatinya menjadi tegang. Ia merapatkan kudanya ke sisi kuda kakaknya. Kakaknya menggereng. "Kau bukan anak-anak lagi, Sedayu. Seharusnya kau berani menempuh perjalanan ini seorang diri." Sedayu diam saja, tapi hatinya masih tegang. Ketika kilat menyambar di langit dan nyalanya memenuhi lereng gunung Merapi itu, Sedayu menarik napas panjang. Bayangan itu benar-benar pokok pohon jati yang patah diputar angin. Tapi baru saja Sedayu bernapas lega, tiba-tiba kembali dadanya berdebar-debar. Tidak jauh di hadapan mereka terbentang padang rumput dan beberapa ratus langkah lagi nampak tegak sebatang pohon beringin raksasa, daerah yang biasa disebut Lemah Cengkar. "Kita lewat jalan ini," terdengar suaranya lirih di antara gemerisi hujan. "Mengapa?" tanya kakaknya. Agung Sedayu tidak menjawab, tetapi kakaknya sudah tahu jawabannya. "Kau takut macan putih yang menjagai beringin itu?" Agung Sedayu mengangguk. "Tidak," kakaknya meneruskan. "Kita tidak lewat Lemah Cengkar, kita ambil jalan memintas, kita belok ke kanan. Lewat jalan di pinggir hutan belukar." Sedayu menjadi semakin cemas. "Ya," jawab kakaknya. "Macanan," desa adiknya. "Ya." Sedayu semakin gelisah, katanya. "Bagaimana kalau kita tiba-tiba berjumpa dengan seekor harimau? Bukankah daerah Macanan itu terkenal dengan harimau belangnya?" "Harimau belang itu tidak seganas macan putih di Lemah Cengkar." Untoro menakut-nakuti adiknya. Meskipun ia sama sekali tidak takut terhadap macan putih maupun harimau belang, namun lewat Macanan jalan bertambah dekat. Agung Sedayu terbungkam, namun tubuhnya terasa menggigil. Menggigil karena hatinya yang ciut dan menggigil karena dingin. Tapi kuda mereka berjalan terus, bahkan ketika Untoro mempercepat lari kudanya. Sedayu pun segera melucut kudanya pula. Ia tidak mau berjarak lebih tebal tubuh kudanya dari kuda kakaknya. Perjalanan mereka menjadi kian sulit. Tanah yang liat di jalan-jalan sempit itu nampak merah kehitam-hitaman. Di hadapan mereka terbentang hutan belukar. Pandangan mata Untoro yang tajam jauh mendahului kaki-kaki kudanya. Tapi tiba-tiba Untoro mengangkat alisnya ketika kilat menyambar. Ia melihat sesuatu di hadapannya. Kali ini ia melihat bayangan, bukan pokok kayu jati yang roboh, dan bayangan itu dilihatnya menghilang di ujung jalan. Untoro menjadi berdebar-debar. Ia menoleh kepada adiknya, namun agaknya Sedayu belum melihatnya. Untoro sendiri tidak pernah menjadi takut apapun yang berada di depannya. Tetapi kali ini yang membawa adiknya. Seandainya bayangan itu seekor harimau, maka akan mudahlah untuk mengatasinya. Harimau tidak selalu menyerang seseorang kalau harimau itu tidak berdiri di tengah jalan. Maka seandainya harimau itu lapar, kuda-kuda mereka akan dapat berlari lebih kencang dari harimau itu. Meskipun seandainya harimau itu mengadang mereka. Untoro pun tidak takut, sebab telah 2 kali ia terpaksa berkelahi dengan harimau, dan harimau-harimau itu selalu berhasil dibunuhnya.
dibunuh dengan keris yang terselip di pinggangnya itu. Tetapi bayangan yang bergerak dan menghilang ke dalam hutan adalah bayangan yang tegak di atas kakinya. Ia melihat dengan ketajaman matanya dan ia pasti bahwa bayangan itu adalah bayangan seseorang. Kuntoro menarik napas untuk meredakan debar jantungnya. Sekali lagi ia memandangi adiknya, bahkan tanpa disengaja ia memperlambat kudanya. Dayu pun cepat-cepat menarik kekang kudanya. Dengan napas yang berkejaran ia bertanya, "Ada apa, Kakang?" "Tidak ada apa-apa," taut kakaknya. "Jalanan di hadapan kita sangat licin." "Oh," namun jantungnya menjadi semakin cepat berdentang. Akhirnya Untoro menghentikan kudanya, dilontarkannya pandangan matanya ke hutan di hadapannya. Apakah yang tersembunyi di balik kekelaman itu? Hati Agung Sedayu semakin cemas desisnya. Adakah sesuatu di hadapan kita? Untoro bimbang, tidak seharusnya ia menyembunyikan bahaya yang mungkin berada di balik kehitaman hutan itu. Mereka harus berhati-hati, tetapi kalau adiknya menjadi ketakutan, keadaan akan lebih jelek lagi. "Kita lampaui daerah yang licin ini dengan berjalan kaki," jawab kakaknya. Ia tidak menunggu lebih lama lagi, dituntunnya kudanya berjalan perlahan-lahan dengan penuh kewaspadaan. Ia tidak tahu siapakah yang berada di ujung hutan itu. Kalau mereka menyerang dengan tiba-tiba, maka duduk di atas punggung kuda akan menjadi lebih berbahaya. Seorang kawannya pernah mengalami nasib yang tidak menyenangkan. Ketika ia mengalami serangan dengan cara pengecut, dilintangkan oleh para penyerang itu seutas tali untuk menjatuhkan kudanya. Kemudian dalam keadaan yang sulit, kawannya itu tidak mampu mempertahankan diri. Dan kini ia tidak mau mengalami nasib serupa itu. Hati Sedayu menjadi bertambah kecut. Ia merasa sesuatu yang tidak pada tempatnya. Karena itu ia bertanya lagi sambil merapatkan diri di samping kakaknya, "Adakah sesuatu yang berbahaya?" Kakaknya tidak mau berbohong lagi, jawabnya, "Bersiaplah, mungkin kita berjumpa dengan bahaya. Tapi mungkin pula kita mendapat teman." Denyut nadi Sedayu seakan-akan berhenti dengan tergagap. Dia berkata, "Kakak, apakah tidak sebaiknya kita kembali? Nasib Paman Widuro tergantung kepada kita," saut kakaknya. "Tetapi nasib kita sendiri," desak adiknya. Untoro tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu, pertanyaan yang wajar. Tapi ada sesuatu yang tidak dirasakan oleh adiknya itu. Ia merasa wajib untuk menyelamatkan Laskar Widuro, pamannya yang telah bertahun-tahun bersama-sama dalam satu ikatan perjuangan. Dan yang terakhir, mereka berdua berdiri di pihak Pajang dalam pertentangannya dengan Jipang. Karena itu ada beberapa dorongan yang kuat yang memaksanya untuk berjalan terus. Karena Untoro tidak menjawab, Sedayu mendesaknya, "Kakang, mengapa kita tidak kembali? Bukankah nasib kita sendiri lebih berharga dari nasib siapapun juga? Belum pasti kita akan menjumpai bahaya, Sedayu. Bahkan mungkin kita akan mendapat teman seperjalanan. Syukurlah kalau yang berada di ujung hutan itu anak-anak Paman Widuro sendiri." Namun apa yang dikatakannya sama sekali tidak diyakininya. Sangkal Putung masih agak jauh. "Adakah seseorang di ujung hutan itu?" Sedayu semakin cemas. "Ya," jawab Untoro berat. "Kakang lihat," desak Sedayu. "Ya." Untoro menjadi semakin cemas kalau adiknya menjadi ketakutan. Sulitlah keadaannya. Apa yang diduganya itu benar-benar terjadi. Tiba-tiba Sedayu semakin merapatkan dirinya sambil merengek, "Kakang, marilah kita kembali." "Jangan, Sedayu," jawab kakaknya membesarkan hati adiknya. "Kita lihat siapakah yang berada di ujung hutan itu." "Mereka pasti Laskar Aryo Penangsang," saut adiknya. "Mengapa kita mesti takut pada mereka?" bertanya kakaknya. "Mereka adalah orang-orang sakti," jawab adiknya. "Kita juga laki-laki seperti mereka, Sedayu," bombong kakaknya. "Apabila mereka orang-orang sakti, mereka tidak akan dikalahkan oleh Laskar Pajang." "Kita bukan Laskar Pajang," bantah adiknya. "Aku salah seorang dari prajurit Pajang," potong kakaknya.
Kuntoro bukanlah seorang yang biasa menyombongkan diri, tetapi ia mengharap adiknya mempunyai kepercayaan padanya dan tidak akan menyulitkan keadaannya seandainya ia benar-benar harus menghadapi bahaya.